Tuhan, selamat kita bertemu lagi, selamat kita beribadah di tempat ini. Terus kita mengucap syukur sebab kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan, sebab kasih-Nya atas kita luar biasa. Beri yang terbaik, datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati bersukacita. Sebab itu pagi hari ini kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terima sukacita surga. Sukacita surga tidak sama dengan sukacita dunia ini. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Sebab itu kami memberi hati, memberi diri kami untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu.
percaya kau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali dan siap memuji Tuhan siang hari ini. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur. Kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagikan kehidupannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Silakan katakan, datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagikan kehidupannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Selamanya, haleluya. Itulah janji Tuhan atas kita, bahwa kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab itu tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi kita dapat berdiri, buka hati dan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah,
bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami ada di dalam hadirat-Mu. Melalui ibadah ini Tuhan Yesus, kami mau datang menghadap Engkau Tuhan. Dan saat ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberi diri kami, memberi waktu kami untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Dan waktu-waktu ini adalah waktu yang berharga. Kami mau menikmati akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus kiranya berbicara secara langsung melalui hamba-Mu. Urapan Allah turun atas hamba-Mu, menaungi kami semua, menaungi tempat ini, menaungi tempat di mana kami berada saat ini. Dan kiranya Tuhan menjamah hati kami, memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau sudah berdiri kita bisa duduk. Tuhan Yesus sangat baik. Dan minggu-minggu ini kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa tentunya ya, setiap kita yang ada. Saya percaya kita semua ada karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 139. Mazmur pasal yang 139 ayat yang ke-7 kita baca. Kalau saudara tidak keberatan bisa berdiri untuk menghormati firman Allah. Satu ayat ini kita baca. Mazmur 139 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membaca ayat ini. Ini merupakan pernyataan dari Raja Daud, ya, karena dikatakan biduan Mazmur Daud. Di ayat yang pertama kalau kita baca, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Puji Tuhan. Kalau Daud menyampaikan akan pujian ini kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui. Dalam bahasa aslinya mengetahui di sini bukan sekedar tahu, kita tahu seseorang, kita mengenal seseorang, ya, tetapi sangat tahu, amat sangat tahu. Bahkan firman Tuhan lebih khusus lagi, ini merupakan sebuah hubungan antara Tuhan dan gerejanya, Tuhan dan umatnya yang dikasihinya. Merupakan hubungan antara kepala keluarga dan mempelai Kristus. Dan ini berarti hubungan antara suami istri yang sudah sangat tahu. Tidak mungkin seseorang akan menikahi seseorang kalau dia tidak kenal atau
paling tidak beberapa bulan dia sudah kenal. Jadi dia sudah tahu, ya, tidak langsung tiba-tiba. Memang sekarang macam-macam, ya. Saya pernah melihat juga di salah satu tayangan sekilas bahwa orang menikah tidak pernah kenal sebelumnya lalu dijodohkan dan jadi, ya. Tetapi terjadi masalah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, pertengkaran dan sebagainya terjadi karena apa? Karena tidak mengenal secara dalam, ya. Belum paham. Zaman dulu juga bisa terjadi, ya, pernikahan belum kenal benar, ya, jodohkan oleh orang tua, ya. Setelah sekian tahun baru dia bilang akhirnya saya mengasihi dia. Kalau kita tanya orang-orang tua zaman dulu, saya nggak kenal, nggak pakai pacaran, orang tua saya tidak pakai pacaran, tapi sudah kenal lebih dahulu, sudah tahu hubungan yang dekat antara suami istri yang digambarkan di dalam Kejadian pasal 4, ya, itu adalah hubungan yang sangat khusus, yang sangat erat. Tuhan menginginkan kita mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Dia, sehingga Dia paham betul kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Karena Daud katakan di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Karena Tuhan, mata Tuhan ada di mana-mana. Dia melihat umatnya yang dikasihi, Dia melihat akan gerejanya yang dikasihi. Dan dalam hal ini adalah Raja Daud. Dan Daud merasakan betapa Tuhan tidak lepas dari dia. Seringkali kita ada di suatu tempat dan kelihatannya seperti ada yang mengamat-amati. Ya, sekarang di jalan-jalan besar ada CCTV yang dipasang oleh Polda. Dan tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya ketahuan kalau ada pengemudi yang tidak melakukan peraturan, ya, tidak menjalankan peraturan. Jadi kalau dia tidak pakai seat belt, tidak pakai sekarang mungkin masker, ya, tambahannya, ya, tidak pakai masker, maka akan dilayangkan surat. Ada teman juga yang pernah kena, ya, lupa nggak pakai seat belt dan lupanya tertangkap oleh CCTV itu, sehingga kena surat tilang. Nah, ini di dunia, ya, di bagian-bagian tertentu saja terdapat itu. Orang karena tahu ada CCTV, sehingga kalau melewati jalan-jalan tersebut, jalan-jalan utama seperti Jalan Jenderal Sudirman, mereka tidak benar-benar berusaha untuk mengikuti peraturan yang ada, ya. Tidak menggunakan telepon. Ada yang telepon dia tidak angkat, nggak berani angkat. Karena apa? Karena ada CCTV, karena ada yang mengawasi. Sampai saya bilang, sebetulnya kan kalau kita memang menjalankan itu betul-betul mengikuti peraturan yang ada, nunggu ada CCTV dulu baru kita melakukannya itu. Nah, Raja Daud, dia tahu bahwa Tuhan mengetahui keberadaannya dimanapun dia berada. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, mengerti pikiranku dari jauh. Waktu awal-awal ada taksi online, saya sempat kagum dengan aplikasi yang ada, karena kita bisa tahu apabila kita memesan taksi online tersebut dan
sampai area mana kita tahu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba telepon, ini patokannya apa ya Bu? Saya ada di sini gitu. Dan kita tidak terlalu tahu persis daerah tersebut. Dan saya akan lihat lagi, oh sebentar saya lihat dulu posisi Bapak ada di mana. Kita lihat di aplikasi dan terlihat di situ dia ada di area mana sehingga kita bisa memberikan arahan yang jelas. Oh berarti Bapak maju lagi sedikit, ya kira-kira mungkin 100 meter. Bangunannya sebelah kanan, warna putih pagarnya dan sebagainya. Karena kita tahu, kita bisa melihat dari aplikasi tersebut. Ada pemantauan di sana. Bahkan kalau saya bicara ngobrol di awal-awal dengan pengemudi, dia katakan ini aplikasi canggih Bu. Saya nggak tahu ya sampai seberapa kebenarannya. Tapi dia bilang bahkan mereka tahu katanya kalau saya lagi kerja terus tidur. Saya bilang kok bisa ya? Tetapi bisa saja itu terjadi satu waktu, satu masa di mana gadget kita atau handphone kita itu bisa menangkap setiap gerakan kita. Tetapi luar biasanya bahwa teknologi ini sudah dari awal, dari masa yang silam, Tuhan kita Yesus Kristus Dia sanggup mengetahui keberadaan kita, baik kita berdiri atau kita duduk. Dia mengerti pikiran dari jauh. Saudara, luar biasa. Kalau sekarang orang harus mendalami ilmu telepati untuk mengerti pikiran seseorang. Tuhan sangat paham akan umatnya. Dia tahu keberadaan kita. Sehingga Raja Daud berkata di ayat yang ke-7 ini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kalau kita tahu bahwa Tuhan tahu persis akan keberadaan kita berada di mana, itu suatu hal yang luar biasa. Waktu anak-anak masih kecil, saya sering katakan bahwa sekalipun kalau kita akan pergi dan anak-anak tinggal di rumah, sering katakan, sekalipun papa mama tidak ada di samping kamu, tetapi Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Ya. Buat yang baik. Ini bukan sekedar menakut-nakuti, tetapi jelas itu ada dalam firman Allah. Kita tidak bisa lepas dari pantauan Tuhan. Kita mungkin gak mau Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan tahu. Ayat yang ke-7 ini ada ayat disambung ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Bayangkan saudara, kalau Raja Daud berkata, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, dia hidup, tetapi dia berada di dunia orang mati, ya. Nggak bisa ngapa-ngapain artinya. Tetapi Tuhan tahu. Kalau kita tahu bahwa ada pengawasan itu, sebagaimana orang yang mengikuti peraturan lalu lintas dengan baik pada waktu dia tahu ada CCTV. Demikian juga kita sebagaimana Raja Daud. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita tahu bahwa Tuhan mengawasi, mengenal kita. Bahkan kalau kita seperti terangkut ya, perjalanan kita kok kayaknya majunya sedikit aja, kelihatannya tidak ada apa-apa, tapi kok nggak ada kemajuan. Dan saya percaya Tuhan yang mempunyai kasih yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya, Dia akan menjaga kita, melindungi kita. Seringkali kita tidak tahu bahwa ada bahaya, tetapi Tuhan menjaga kita. Jadi, saudara yang kembali dalam firman Allah, bahwa kita tidak dapat pergi dari hadirat Allah. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Karena Tuhan yang membentuk kita,
Karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, sehingga Dia mengasihi kita sedemikian rupa. Dia menjaga kita. Kalau di ayat yang ke-11, dia berkata, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, ayat yang ke-12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Amin. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Haleluya. Cara Tuhan mengawasi kita, bahkan kegelapan pun menjadi terang. Orang dunia tidak bisa mengenal dan memahami, tetapi anak-anak Tuhan, dia akan mengetahui. Karena apa? Karena bagi dia adalah terang, terlihat jelas. Tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Ayat yang ke-13, sebab engkau yang membentuk sebuah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ya. Bahkan dikatakan, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Tuhan masih bersama-sama kita. Sekalipun mungkin kerja kita terbatas. Karena itu saya kagum akan kasih Tuhan, ya, khususnya bagi orang-orang yang bekerja dengan luar biasa bagi Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang sudah dilakukan, dan pada saat-saat mereka tidak dapat berbuat apa-apa, pada waktu tidak berdaya, ada satu saat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya pernah sampaikan di mana pada waktu krisis moneter sangat berat di tahun 98 atau 99, biaya cuci darah menjadi menanjak luar biasa. Orang yang mampu, yang punya ekonominya cukup dan dia perlu cuci darah, tidak bisa lakukan itu. Karena apa? Karena barangnya tidak ada dan sangat mahal untuk masuk ke Indonesia, ya, obat-obatan yang tersebut, sehingga sangat terbatas jumlahnya. Jadi orang tidak mampu, tidak berdaya, bukan karena dia tidak bisa membayarnya. Nah, saat kita tidak berdaya, saat kita berhenti sekalipun, masih dikatakan masih saja aku bersama-sama Engkau. Saat kita stop, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Tuhan ada bersama-sama kita, dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, karena rencana Tuhan sungguh besar bagi umat-umatnya. Ayat yang ke-19, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa cemburu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuh. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ini satu ayat yang dijadikan ujian yang luar biasa. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau
Raja Daud sampai berkata, selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ini pernyataan yang tidak mudah, saudara. Berarti dia ada dalam satu masa, dalam satu posisi di mana dia tahu persis bagaimana sikap hatinya kepada Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan, sekalipun dia pernah berbuat dosa. Di ayat yang ke-7 sampai dia katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh, sekalipun dia berusaha jauh dari Tuhan, agar Tuhan tidak mengetahui apa yang dia lakukan, dosa apa yang dia lakukan. Tetapi Tuhan menangkap dia, sehingga Daud kembali kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata, selidiki aku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Pada waktu ini, pada saat ini, dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia kenal siapa Allah itu, yang mengetahui hatinya, yang mengetahui pikirannya, yang mengetahui batinnya, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan dia katakan, lihatlah apakah jalanku sel. Dan luar biasa, dia katakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal, bukan di jalan yang sifatnya sementara saja, tetapi di jalan yang kekal. Ada jalan-jalan yang dibuka untuk sementara waktu apabila ada jalan yang rusak atau yang sedang diperbaiki atau sedang macet, maka kita diarahkan ke jalan yang seharusnya kita tidak bisa lewat di situ. Ya, misalnya itu adalah jalan yang sebenarnya adalah jalan dua arah. Seperti kalau pagi itu dari Jakarta menuju Tangerang, dan di tol itu biasanya kalau pagi waktu masih kondisi normal, ya, bukan new normal tapi normal, di mana sangat padat orang yang dari daerah Tangerang bekerja di Jakarta dan masuk ke Jakarta, sehingga tol yang seharusnya itu adalah jalan dari Jakarta menuju Tangerang itu dibuat menjadi dua arah. Ya, jadi yang arah dari sana itu sudah terlalu padat sehingga dibuka satu jalur. Dan kalau kita tidak hati-hati, bahaya juga, ya. Makanya ada penanda, ya, yang untuk menandai bahwa hati-hati. Seringkali saya melihat pin tersebut berpindah tempat, berarti ada mobil yang nyenggol sehingga dia pindah tempat, dan itu tidak hati-hati. Kadangkala jalan tersebut dibuka mengatur lalu lintas supaya lancar, tapi itu sifatnya sementara. Tetapi Daud, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal berarti bukan jalan yang sifatnya temporal, sewaktu-waktu saja. Pertolongan Tuhan yang diminta oleh Daud bukan hanya satu saat saja, tetapi jalan yang kekal untuk selamanya. Dan saya percaya ini adalah jalan yang lurus yang Tuhan inginkan kita ada. Dan ayat-ayat ini membuktikan adalah bahwa kita sebagai orang percaya, kita perlu hidup kudus, hidup benar, hidup transparan apa adanya di hadapan Tuhan. Dan ini berarti kita terlepas jauh dari orang fasik. Ya, beda antara orang fasik dengan orang benar. Jadi mau ada di mana, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita perlu hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, adalah Allah yang omnipresence, tetapi ini adalah jalan hidup orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan. Selidiki aku dan kenallah hati. Kita terbuka kepada Tuhan, benar-benar hidup tanpa ada tameng. Ada orang yang tersenyum kepada kita, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya tidak tersenyum.
dia kesel, dia sebel, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa seperti itu. Tuhan tahu pikiran kita, karena itu kita hidup tulus. Waktu kita menyembah, kita pun menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita memberi, kita pun memberi dengan sungguh-sungguh. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupan kita, supaya doa kita berkenan kepada Tuhan. Penyembahan kita menjadi dupa yang harum ke hadapan hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya percaya di hari-hari ini, masa ini yang hampir bisa dikatakan kita balik lagi seperti semula lagi, kondisi yang new normal ini, menjaga jarak. Tetapi dia di hadapan Tuhan, ayat yang ke-7 ini, kita tidak dapat pergi jauh dari hadapan Tuhan. Ini bertolak belakang, ya kalau boleh dikatakan bertolak belakang dengan kondisi new normal. Suatu hal yang normal, suatu hal yang wajar. Hubungan antara Tuhan dan gerejanya adalah kita hidup dan melihat bahwa Tuhan mengetahui setiap gerakan kita, setiap pikiran kita. Jadi kondisi yang ada ini adalah kondisi yang kita tahu Tuhan pun mengetahui dan memahaminya. Tuhan mengenal kita, seberapa kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, saudara. Seringkali kita nggak tahan, ya. Daya tahan kita itu terbatas, sehingga ada saatnya kita mungkin katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berusaha setia kepada Engkau. Aku sudah berusaha untuk datang kepada Engkau. Tetapi kemudian kita mundur dari hadapan Tuhan. Kita secara tidak kita sadari mungkin kita berusaha jauh dari Tuhan, menjauhi roh-Mu, ya Tuhan. Tetapi Tuhan akan menolong kita, ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jauh, tetapi Tuhan akan bawa kita kembali kepada jalannya. Tidak ada kekuatan yang melebihi kuasa Allah, dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Saudara kasih, mari kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab Allah kita adalah Tuhan kita yang luar biasa. Kami mencari kasih sejati.
dari kegelapan menjadi terang. Saat gelap bagi dunia, tetapi bagi orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan, terang itu berlaku dalam hidup kita. Cari Dia lebih dari segalanya. Datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menolak akan keberadaan saudara. Tuhan ingin saudara semakin dekat kepada Dia, semakin menghampiri tahtanya. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu buktikan segala sesuatu. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami tidak dapat jalan sendiri. Dan kami percaya Tuhan, terang yang Tuhan berikan bagi umat-umat-Mu saat kegelapan datang, kami percaya di situ ada keajaiban Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang memampukan umat-umat-Mu tetap dengan keyakinan yang sungguh datang kepada Engkau Tuhan. Sekalipun ada kalanya Tuhan kami seakan-akan berusaha jauh dari Engkau Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak peristiwa yang membuat kami tertahan untuk datang kepada Engkau Tuhan. Tetapi saat ini kami datang kepadamu, kami mohon Tuhan ampuni Tuhan. Biarlah kami semakin dekat kepada Engkau, semakin hidup menyenangkan Tuhan, membukakan hati kami kepada Engkau Tuhan, dan pikiran kami kepada Engkau Tuhan, supaya roh kami terhubung dengan surga, supaya ada suatu hal yang besar terjadi dalam hidup kami. Umat-umat-Mu tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Surga terbuka, dan kini saat ini Tuhan Yesus, kami serahkan hidup dari umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah umat-umat yang tidak akan menyerah, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa. Keberadaan-Mu sungguh ajaib bagi kami Tuhan, dan kami berserah kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami berjalan di jalan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi kami. Tuhan yang memampukan kami dari hari ke hari untuk terus merenungkan firman-Mu dan mengerti, memahami Engkau dengan lebih sungguh lagi, sebagaimana Engkau mengetahui dan memahami kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan berkorban bagi Tuhan. Haleluya. Bagi
Kalau kami boleh ada saat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang besar yang berlaku bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada dalam surga, saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih luar biasa. Sebab kalau kami boleh ada, boleh bernafas saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena siapa kami, tetapi kami tidak dapat jauh dari Roh Tuhan. Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami dengan luar biasa, memberikan kesehatan bagi umat-umat-Mu saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang terlalu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan lewat pujian yang kami naikkan kepada-Mu, doa yang kami serukan kepada Engkau, khususnya firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Bagaimana Raja Daud Tuhan, dan kami yakin Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu pun juga menjadi bahagian kami, umat-umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami serahkan akan umat-umat-Mu dalam tangan Tuhan. Mereka yang sudah melayani pada hari ini Tuhan, berkati baik hamba-Mu Ali sendiri Tuhan, melayani lewat ujian, juga Tuhan melayani lewat pelayanan musik. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang hadir dengan kondisi yang ada saat ini Tuhan, dan berusaha mencari Engkau, Tuhan berkati. Setiap usaha umat-umat-Mu tidak menjadi sia-sia, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang Yehova Yire, Tuhan yang menyediakan segala hal yang kami tidak ketahui bagaimana cara Tuhan bekerja. Tetapi sungguh luar biasa Tuhan, Engkau Tuhan kami yang mengetahui kami saat kami ada di lembah bayang-bayang maut sekalipun. Tuhan menjaga dan memelihara umat-umat-Mu. Kami berdoa Tuhan bersatu hati buat hamba-hamba-Mu atau jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, mereka yang terkena COVID-19. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan kalau ini terjadi, kalau ini Engkau izinkan terjadi dalam hidup mereka, Tuhan punya rencana yang besar. Karena itu Tuhan kami berdoa, Tuhan kiranya jamah pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keluarga dari umat-umat-Mu sehat dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Demikian juga semua yang hadir, semua yang memberi diri bagi Engkau, semua yang setia melayani Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, menjauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala penyakit berat apapun itu Tuhan, COVID-19 atau apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan itu Tuhan dari umat-umat-Mu Tuhan. Semakin umat-umat-Mu setia datang mencari Engkau, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Mampukan kami menjadi saksi Tuhan, mampukan kami menjadi saluran kasih dan berkat-Mu semakin dahsyat lagi hari-hari ini, supaya nyata anugerah Tuhan, supaya nyata kasih Tuhan. Kami serahkan juga keluarga kami Tuhan, umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Bagi pemerintah kami, baik pimpinan pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong mereka semua. Para aparat Tuhan, keamanan, TNI, Polri, semua Tuhan tolong. Mampukan mereka melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan saat-saat ini Tuhan menghadapi akan pandemi ini, Tuhan mampukan pemerintah kami Tuhan bangkit Tuhan kembali Tuhan, dan kembali pulih bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang besar dan ajaib, Tuhan yang mampu menolong akan bangsa kami. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kalau sebentar umat-umat-Mu akan kembali pulang Tuhan ini, jauhkan dari segala mara-bahaya dan tiba dengan aman dan selamat di rumah. Ada damai sejahtera Allah di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sudah berkorban bagi Engkau Tuhan, baik persembahan yang besar ataupun yang kecil yang diberikan bagi Engkau, Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi Tuhan melihat hati
yang sungguh-sungguh diberikan bagi Engkau Tuhan. Kami sudah memberi dengan sukacita dan Tuhan pun memberkati umat-umat-Mu dengan limpah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, Tuhan bukakan tikap-tikap di langit. Tuhan curahkan berkat-Mu kepada umat-umat-Mu yang selalu melakukan kehendak-Mu dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong agar rencana-rencana pelayanan selanjutnya, baik online maupun offline, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk bekerja dengan lebih giat lagi, membesarkan kerajaan-Mu, menyatakan anugerah Tuhan yang luar biasa, dan urapan Allah turun atas hamba-hamba-Mu, menyertai dengan pelayanan, memberikan kekuatan yang ekstra setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kebutuhan dari hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada, Tuhan yang adakan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita ke atas, kita terima berkat Tuhan. Memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam surga, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Anak yang tunggal, persekutuan serta pimpinan dari kuasa Roh Kudus menyertai memimpin kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus